Saya sempat berangkat kurang lebih 1 tahun lah. Kemana? Berangkat kemana? Di Jepang lah. Oh, laut. Iya, Ya. laut. Malah sempat jatuh Pak Bro. Oh. Iya, dungsak-dungsak lah bahasa Jawanya. Tadi posisi kondisi secara ekonomi Iya. jatuh. Heeh. Kok wani-wani nih? Kok berani-beraninya nikahin anaknya orang? Ini telur berapa? 15, nggak 13. Kalau kita nggak ikhlas, pasti marah. Mau beli nggak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Sekarang saya sudah berada di satu desa, di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Saya akan menemui seseorang yang dulunya sedemikian rupa tidak teratur hidupnya, tetapi sekarang beliau sudah menjadi salah seorang pengusaha yang boleh kita katakan sebagai berhasil di dalam bidangnya, yaitu sembako. Pernah mencoba untuk membuat satu usaha pilus tetapi gagal karena menganggap dirinya tidak mampu untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi nyatanya sekarang beliau sudah benar-benar menjadi salah seorang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Pak Denung semuanya. Kita lihat beliau adalah Bapak Edi. Sahabat, langsung aja kita masuk. Kita hajar Bapak Edi ini, ikut saya. Assalamualaikum. Edi, ya sehat. Alhamdulillah. Kita mampir ini, ya. Waduh, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Sahabat channel Pak Denung, sekarang saya sudah berada di tempat kediaman di Istana Mungil ini, di kediaman Mas Edi di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung. Sekarang saya akan coba bincang-bincang dengan Mas Edi, seperti apa sih pengalaman dari Mas Edi, pengalaman hidupnya, yang mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mas Edi bisa benar-benar menginspirasi kita semuanya. Selamat siang Mas Edi. Siang Pak Guru. Alhamdulillah saya sudah berada di tempat kediaman Mas Edi. Sekarang saya ingin bincang-bincang nih sejenak ya. Mudah-mudahan obrolan dari Mas Edi, pengalaman ini nanti bisa menginspirasi sahabat kita semuanya. Mas Edi sekarang tadi saya lihat di depan ini sebagai apa ya? Ya buka warung sembako ya. Iya betul. Itu udah berapa lama itu warung sembako ini? Kalau kita cerita dari nol, kita udah 15 tahun lebih Pak. Yang ada di rumah ini berapa tahun? Yang baru hampir 8 tahunan. Yang ini 8 tahun. Iya. Nah, sebelum 8 tahun seperti yang ini, seperti yang sembako ini, kita flashback nih ke belakang nih. Ya, itu gimana ceritanya itu? Mungkin dari lulus sekolah ya. Apa sih yang dikerjakan? Gimana Iya, ya? dulu saya lulusan SMPL Pak Iradi dulu. Iya. Saya sempat berangkat kurang lebih 1 tahun lah. Berangkat kemana? Di Jepang lah. Oh, laut. Iya, Ya. laut. Setahun pulang dapat modal. Kita sedikit belajar usaha Pak. Saat ini kita stok minyak kayak plastik, kita kirim ke agen-agen jajan. Oh. Saya belum punya toko Pak Guru, masih kayak freelance gitu, masih ada pesen kita kirim, ada pesen kita berikan kirim. Tergantung pesanan. Iya. Iya. Nah, lambat laun kita berjalannya waktu, saya juga kayak pengen lah usaha. Nah, buka usaha roti Pak Guru. Sempat berjalan. Nah, karena semakin naik bahan baku kita tutup. Kenapa? Nggak kuat bayar karyawan. Nggak bisa bikin sendiri.
Bisa. Oh, bisa. Iya, cuma karena semakin bahan bakunya naik, kita susah jualnya. Oh. Kita ganti yang pakai tapioka. Mm-mm. Aci. Ya, karena faktor mungkin human error apa-apa akhirnya jatuh juga. Tidak berlanjut. Ya, Mm-mm. malah sempet jatuh Pak Bro. Oh. Iya. Dungsak-dungsak lah bahasa Jawanya. Hampir 3 tahun saya pokoknya utang bank banyak, usaha nggak ada. Mm-mm. Sedih lah Pak Bro. Iya. Saya sempat, tapi saya usaha jualan bensin di jalan sambil tongkrong. Bensin yang di botol itu. Iya, itu buat penyemangat hidup ya. Jangan, artinya kita hidup jangan selalu nganggur, ada kegiatan lah. Kita tongkrong tapi ada kegiatan. Mipil itu selama 3 tahun saya jatuh. Yang pada akhirnya saya ketemu jodoh Pak Bro. Jodoh apa nih? Usaha? Ya, enggak. Oh. Kawin dulu Pak Bro. Saya pikir. Saya nikah. Oh iya. Itu dalam keadaan ini. Keadaan belum sehat secara ekonomi. Masih masih jatuh lah. Nah, di situ kira-kira ada penyemangat Pak Bro. Artinya kita usaha kembangan lagi tapi dari nol. Pun belum punya toko itu. Yang terus akhirnya ada penyemangat hidup ini. Kita oke berjalan. Bikin kecil-kecilan. Sebentar, saya potong. Oke. Tadi posisi kondisi secara ekonomi Iya. jatuh. Kok wani-wani nih? Kok berani-beraninya nikahin anaknya orang? Kita lihat umur sih Pak Bro. Oh. Kita lihat usia. Jadi ya karena udah saling pokoknya seneng lah ya. Saking seneng ya. Mungkin terpaksa nggak terpaksa saya nikahin Pak Bro. Tapi alhamdulillah berjalan Pak Bro, lancar. Justru faktor itu menjadi penyemangat untuk Ya, berusaha. Kita usaha. Oh. Jadi kita hilangkan rasa pikiran yang terlalu besar. Kita jatuhkan pikiran saya orang nggak punya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Dari apa sih kita kalau kita lihat dari kita seorang pelayaran sering uang gaji gede apa gede, kita pikirnya tinggi terus Pak Bro. Itu selama hampir 3 tahun saya itu gelut dengan emosi artinya ini kalau saya bisnis ini dengan modal sekian pasti akan gini, bisnis ini kok kayaknya nggak nyampe hanya pikiran saja Pak Bro. Jadi ekspektasi cuma sangat tinggi ekspektasinya. Merasa dapat uang mudah, ekspektasinya tinggi, kenyataan tidak kemampuan seperti nggak itu. bisa, iya. Sahabat, hati-hati dengan ekspektasi, keinginan yang tinggi, sementara situasi kondisi tidak mendukung. Jadi hati-hati, manakala ekspektasi tinggi harus benar-benar didukung oleh situasi kondisi yang ada dalam dirinya dan juga situasi kondisi pendukung yang ada. Jadi harus sejajar kalau gitu ya. Iya. Makanya saya bilang dari awal kan, walaupun saya pas lagi jatuh kita tongkrong tapi sedikit ada kegiatan lah kayak jual bensin. Itu yang saya rasakan. Ada bangunan saya ambil, becak pun saya ambil Pak Bro. Iya, jadi sebentar ini barangkali sahabat nanti salah persepsi nih. Ada bangunan saya ambil, maksudnya gimana ini? Kerja bangunan Pak Bro. Oh, iya. Kerja bangunan, becak juga pernah. Hajat semua Pak Bro pokoknya. Masya Allah. Pokoknya kalau kita lihat dalam ada keuntungan, apapun sikat Pak Bro. Iya. Jadi manakala kita berpikir bahwa ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, apalagi Mas Edi sudah berumah tangga ya berarti waktu itu. Ada kerja kuli bangunan, ambil. Maksudnya bekerja sebagai kuli bangunan. Kemudian becak, ya bukan ngambil becak, tapi becak ya mengayuh becak begitu. Itu berapa lama Mas? Itu hampir ya kalau kita udah pas saya jatuh sampai kembali kita merangkak itu hampir 3 tahun Pak Bro. 3 tahun. Iya. Itu masa-masa benar-benar mencari jati diri saya. Saya harus gimana? Apa saya harus berpikiran besar terus? Apa kita harus ibaratnya kita mulai dari kecil lagi gitu. Standarnya diturunkan. Iya. Bahwa ya benar saya nggak lihat dulu kayak gini tapi saya lagi miskin. Harus perasaan miskin usaha pun orang-orang yang kelasnya miskin Pak Bro. Kita mulai dari awal. Iya. Nah, setelah itu gimana itu? Ya, setelah itu kita mulai
dengan istri mulai kita bangun warung-warung kecil loh, kurang lebih 4 kali 7. Jadi 4 kali 4 buat warung, 3 meter kamar, udah nggak ada lagi. Buat anak nasi di belakang ini pakai ini ya. Di rumah ini? Iya, di sebelah sini ya. Oh, di sebelah iya, sini? Iya, yang ini lama kan yang lama. Oh, iya. Itu awal itu. Terus kita terus gali terus. Artinya kita ya juga bukan berarti kita usaha ini terus royalnya dipakai lagi kayak dulu Bang Bro. Jadi hilangkan semua model-model yang sok-sok kaya itu, kita pokoknya hilangkan. Kata bahasa orang Jawa itu mati sejroning urip. Mati sakjroning urip. Nah, kalau bahasa kita usahane itu cerita kehidupan ya, mati sejroning. Kalau bahasa kita usaha canting jali Pak Bro. Jadi kita tidak mesti harus kita mencari sesuatu yang hasilnya besar. Walaupun kecil. Tapi kalau sering kita ngisi terus, insya Allah akan menjadi banyak. Nah, pemanfaatan yang udah banyak ini caranya gimana? Nah, itu mati jroning urip. Jadi jangan sampai kita artinya kita dapat 10.000 buat poyo-poyo sekian, buat makan-makan. Tapi kita simpan dulu buat backing suatu saat ada kondisi lagi turun. Kita masih punya backing modal. Ya salah satunya prinsip yang saya pegang itu Pak Guru. Jadi canting jali kalau jroning urip. Insya Allah ya saat terus ini saya bisa ngalir ya. itu ya. Ya dulu sih kalau dulu bahasa orang anak muda begitu ya, pengen setil be apa? Kadang-kadang orang kalau pakai setil pas lagi jatuh, boro-boro kan orang manggil, sini, ini tolong bikinin ini jangan nggak mau lah. Kita lihat mau manggil aja, udah, cakep amat pakaiannya ini kan. Tapi kalau gini kan masih banyak orang Nah, kalau orang nggak tahu kan ya, Mas, kia tenang, ayo, pakai motor kan masih bisa ya, masih dapat uang loh. Tapi kalau pakai setil kan nggak bakalan orang nyuruh angkut-angkut barang Pak. Makanya sampai sekarang saya ya udahlah nggak usah saya pelente sederhana baik. Karena ada sesuatu orang butuh bantuan, kita masih bisa. Orang itu nggak segen sama saya. Masih asik kita, Mas tolong, oke. Tidak malu. Iya. Siap melakukan apapun. Jika itu memang halal, tentu saja ya. Iya, itu. Halal baik untuk semua. Gitu. Nah terus selama kurang lebih 3 tahun udah berumah tangga, udah ada usaha relatif masih kecil-kecil ya tadi ya. Nah terus sampai dapat proses lah pasti lah, sampai dapat satu konteks bahwa usaha yang seperti sekarang itu di 7 tahun ke belakang ya. Iya. Itu gimana awal mulanya itu? Dari awal sih sebenarnya saya nggak ada rencana atau cita-cita jualan. Iya. Jadi karena dulu pemikirannya yang kayak gini ya pikirannya gede-gede Bro. Cuma karena memang keadaan mungkin mengalir terus kok kayaknya walaupun sedikit tapi kok kayak mudah enak gitu. Akhirnya saya tekuni Bro. Tak kasih ya kalau orang keren sih ngomong profesional ya Bro ya. Jadi wis tak profesional maksimalkan usaha. Alhamdulillah. Jadi untuk pengembangan kita maksimalkan. Setelah kita sedikit punya sesuatu ya kita investasi bagaimana agak mending lah. Berarti sekarang udah ada investasi dong? Di luar ini ada pengembangan. Apa itu? Ya kayak properti. Oh, properti? Iya. Apa bentuknya properti itu? Dia kayak apa sih ya? Orang apa kayak dia sawah Pak Guru. Oh sawah ya, ada, alhamdulillah. Ya celengan buat anak-anak Pak Guru. Iya. Itu dari murni dari hasil sembako ini? Iya. Murni dari hasil ini. Murni dari hasil sembako? Iya. Murni semua dari sembako karena makan saya nikmati, saya proses karena kok semakin lama semakin kita semakin dekat dengan usaha, kok semakin asik Pak Guru. Apa kira-kira kiatnya? Tadi ada pernyataan semakin dekat dengan usaha, kok semakin kita menikmati. Maksudnya gimana itu? Ya, kita dalam usaha harus ikhlas Pak Bro. Jangan ada keterpaksaan. Jadi kalau ada keterpaksaan, contoh Pak Bro ya, kita warungan sembako. Cara pelayanan pun kadang-kadang kalau kita tidak ikhlas dengan pelanggan, kayaknya seolah-olah marah-marah terus Pak Bro. Contoh misalnya, ini telur berapa? 15, enggak 13. Kalau kita enggak ikhlas, pasti marah. Mau beli enggak? Gitu. Tapi kalau enggak boleh ini modalnya gini. Gitu. Kita mesti membangun chemistry ya dengan konsumen ya. Istimewa sekali. Jadi harus ada keikhlasan dalam hal apapun lah pokoknya, dalam hal usaha. Sahabat,
manakala kita melakukan sesuatu, satu kata, ikhlas. Apapun itu. Dengan ikhlas akan terbangun satu chemistry. Mas Edi ketemu chemistry-nya dengan pelanggan. Di situ akan membuat sebuah lingkungan yang nyaman, baik itu konsumen maupun si empunya, ya, pedagang ini. Mas Edi, siapa sih sosok orang yang dianggap sebagai inspirasi, yang dianggap sebagai orang yang sangat amat berjasa dari hidupnya ini? Oh, yang pasti kalau saya hidup hanya dengan ibu saya, almarhum. Oh, ibu sudah nggak ada? Iya, jadi dia menjadi inspirasi buat saya dalam perjalanan hidup, dalam mengaruhi apapun dia yang pengingat buat saya. Apapun hal dalam usaha, dalam kita bergaul, hanya ibu yang bisa memberi wejangan lah. Makanya di setiap langkah saya, kalau ada sesuatu atau mau mengeksekusi ataupun apa, kita sedikit masih teringat dia. Gimana cara dia menyampaikan, ambil. Apa faktor yang menjadi suruh saya ambil, apa Pak, itu saya ingat. Selah-selahnya apa? Udah sedikit saya udah mengerti. Makanya kita di luar usaha sembako, kita sedikit belajar usaha-usaha lain ya, kayak properti, contoh tanah ataupun sesuatu yang lain lah. Ya, saya terima kasih sekali dengan ibu saya karena telah mendidik saya, memberi pengajaran dalam hal bisnis. Dan juga orang dagang juga sih, kayak gitu, taraf kecil, untuk pengembangan ya saya yang menjadi penerusnya. Iya, orang-orang muda. Saya ada paling dulu dagangan apa sih, kayak goreng-gorengan. Iya, jadi sahabat, manakala orang tua kita adalah seorang pedagang, kemudian anaknya jadi pedagang lagi, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi dengan satu konsep yang jauh lebih baik lagi. Mungkin kalau orang tua kita adalah pedagang yang ya kelas hari ini habis untuk makan untungnya, kalau kita sebagai anaknya yang sudah modern, ya di-manage lah dengan sebaik-baiknya sehingga keuntungan bisa berlipat-lipat seperti yang kita lihat dilakukan oleh Mas Edi ini. Mas Edi, satu pertanyaan lagi nih. Kalau menurut Mas Edi, pengertian sukses itu apa sih? Sukses itu kita berusaha dan bisa menikmati. Kalau kaya atau miskin itu bukan ukuran ya. Tapi paling kan menurut saya. Iya. Artinya kita bisa seimbang. Kita ada penghasilan dan dapat bisa menikmati. Ada penghasilan dan kita bisa menikmati hasil dari penghasilan itu. Ya, kelas sukses kelas kecil lah pokoknya. Iya, jelas lah. Pengertian sukses kan tiap orang bisa mempunyai makna yang berbeda ya. Iya. Terakhir Mas Edi, pesan-pesan apa nih yang mungkin bisa disampaikan Mas Edi untuk sahabat dari Pak Denung ini? Silakan. Intinya kita hidup harus kerja keras, Pak Guru. Kita tidak terlalu banyak rencana, kita lakukan saja pekerjaan yang ada. Dengan keikhlasan kita bisa bekerja, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang berguna, bisa menghasilkan yang maksimal. Jangan merendahkan sesuatu profesi. Jangan merendahkan satu profesi. Tapi harus ikhlas, maksimal dalam profesi itu sendiri. Insya Allah dalam bidang apapun bisa sukses. Iya. Terima kasih Mas Edi. Sahabat Pak Denung, manakala kita memiliki ekspektasi yang tinggi tidak sesuai dengan keadaan, segera turunkan ekspektasi. Segala sesuatu standar kita yang tinggi tidak sesuai dengan kenyataan, segera turunkan standar itu. Lalu lakukan apapun sesuai dengan standar yang ada. Bukan merendahkan diri, bukan. Tapi mencoba melihat situasi kondisi saat ini, lalu lakukan. Kerja keras, disiplin, jangan lupa ikhlas. Doa orang tua adalah doa yang sangat mujarab. Apapun profesi kita harus bangga dan kita harus menghargai profesi kita.
Jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan. Demikian sahabat channel Pak Denung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat di ujung sana. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.